Baiklah, perkenalkan nama saya Miracle Timotius Gerungan dengan NIM 22021106 dan pada saat ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari tugas jaringan dan komunikasi data. Oke, pada tugas kedua ini kita disuruh untuk ada yang memiliki dua objek, yaitu pada part 1 kita disuruh untuk mengidentifikasi dan bekerja with PC Network Interface Card atau NIC, NSI. Dan kedua, part 2 kita disuruh untuk identify dan use the system try network icons. Jadi di sini kita memiliki requirement di mana pada satu PC itu memiliki dua network interface card, wire dan wireless. Namun pada laptop saya ini hanya memiliki satu, yaitu adalah wireless. Jadi untuk itu mohon maaf sebelumnya. Jadi saya akan masuk pada part 1 dulu. Dimana kita disuruh untuk identify dan work with PC NIC. Oke, sekarang kita masuk pada step pertama. Kita disuruh untuk navigasi to control panel. Jadi pertama kita masuk ke control panel. Oke. Setelah itu kita masuk kepada view network status and task. Dan kita cari yang namanya itu adalah, kita akan langsung masuk pada bagian B, yaitu kita pada panel yang sebelah yang ada sebelah kiri sini, kita masuk pada change adapter setting. Oke. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, pada laptop saya hanya memiliki satu NIC, yaitu adalah WiFi saja. Jadi untuk itu mungkin ada beberapa step atau part yang mungkin akan saya langsung lewatkan saja. Oke. Sekarang kita akan masuk pada bagian C, yang mana kita disuruh untuk in the network connection Windows. Pada Windows tadi kita disuruh untuk menampilkan result provide a list of NIC uploaded on this PC. Jadi kita disuruh untuk melihat apa yang NIC apa saja yang ada pada WiFi ini, yaitu pada yang ada pada saya itu hanya itu adalah wireless. Jadi sekarang kita akan masuk pada step 2, di mana kita disuruh untuk work with your wireless NIC. Pertama kita untuk locate the wireless network connection. If it disable, right and select enable. Jadi pada saat ini sudah ter-enable. Nah, sudah di-enable. Yang sekarang kita masuk pada bagian duluan. If pada bagian B, if the wireless network connection not currently connected. Jadi mungkin pada bagian ini kita skip saja karena sudah terkonek. Kita langsung masuk ke pada bagian C. Right click on wireless network connection dan kita cek statusnya. Jadi kita sekarang masuk ke sini. Kita right click dan kita cek status. Oke. Di sini ada semua menampilkan statusnya. Pada bagian D kita disuruh untuk wireless connection status Windows display where you can view information about uh, your wireless connection. Jadi di sini kita juga disuruh untuk what is the service set interface atau SSID pada ini. Jadi SSID ini saya menggunakan WiFi atau SSID-nya itu Rineleke dengan speed atau kecepatannya itu adalah 65 Mbps. Kita masuk bagian E, kita di sini disuruh untuk klik detail. Jadi kita suruh pertama diklik detail dan kita di sini suruh apa ditanya what is the MAC address. Jadi MAC address pada yang ada pada sini yaitu adalah uh, ini adalah physical addressnya adalah ini F4 4637 F08228. Dan kedua kita disuruh do you have multiply IPv4. Jadi sini untuk itu hanya ada saya memiliki dua, yaitu 202.134 titik 1.10 dan juga 207.1.193.74. Dan kenapa kita memiliki multiplies, dan di sini kita ditanya if so why will multiply this. Jadi mungkin kenapa pada IP DNS server uh, memiliki banyak sekali multiply itu dikarenakan dia tersambung pada domain ini uh, uh, itu adalah mungkin karena pada SSID ini terdapat beberapa domain yang memiliki nama yang berbeda. Jadi sekarang kita masuk pada buah F. Open of Windows command prompt and type IP command
config out. Jadi sekarang kita akan masuk pada CMD. Dan kita di sini disuruh untuk IP config out. Nah, kita akan masuk pada bagian wireless LAN router WiFi. Nah, di sini kita disuruh untuk ngecek notice the information display here is the same information that was in the network connection display view in step E. Jadi kita sini disuruh untuk melihat apakah MAC ID dan IP 4 DN servernya sama dengan yang sudah kita cek tadi. Jadi kita sekarang masuk ke sini, kita cek lagi. Dan untuk details dan untuk MAC-nya kita cek di sini. Oke, kita tutup. Untuk MAC-nya di sini bisa terlihat di sini sama seperti yang ada di sebelah untuk pada bagian di status ini. Dan untuk server listnya, untuk servernya scroll ke bawah. Nah, untuk servernya yang kita gunakan adalah yang ini dan sama seperti yang ada di sini, yang ada di bawah ini. Karena apa kita menggunakannya di bawah ini bukan di atas? Karena untuk ini kita lebih prefer pakai yang di bawah. Menurut PC atau laptop saya lebih prefer menggunakannya di bawah. Oke, sekarang kita akan masuk pada bagian selanjutnya, yaitu kita di sini disuruh untuk close the status Windows. Oke, kita close command-nya. Dan kita juga end network ini, kita close lagi. Then should return you back to the Wi-Fi status Windows. Jadi kita masuk ke status lagi. Dan kita klik wireless property. Jadi kita masuk ke wireless property-nya. Nah, pada wireless property kita di sini. Nah, kita masuk lagi bagian H. Di bagian H ini kita disuruh untuk pada bagian wireless network itu window network properties window kita klik security tab dan di sini kita disuruh untuk the type security connection wireless route has implement display. Klik the show character check box to display the actual network security key instead of hidden. Jadi kita di sini bisa di sini kita disuruh untuk mengketik sini tapi dikarenakan wifi yang saya gunakan ini tidak menggunakan internet namun menggunakan wifi ID di mana wifi-nya itu untuk security-nya dimasukkan pada web jadi mungkin tidak akan tertunjuk di sini jadi mungkin saya akan langsung saja skip pada bagian ini dan kita akan masuk pada bagian J di mana kita close wireless network ini kita close saja and wifi status. Oke, kita juga close yang wifi status juga select the right kita sekarang klik kanan. Oke, dan sini akan tertimbul connect and disconnect. Jadi kita klik connect and disconnect. Nah, kita akan lanjut pada pop-up pada WiFi ini sini. Oke, di sini uh, kita langsung ke sini. Oke, pada bagian sini kita disuruh untuk desktop display your current connection along with list. Jadi pada bagian sini kita disuruh untuk menunjukkan SSD yang terkonek pada kita, yang mana yang terkonek adalah Ring Lake dan kita juga disuruh juga untuk melihat list SSD yang ada. Jadi di sini ada WiFi ID, ada juga maaf untuk baterai saya habis, jadi saya akan terus sebentar. Oke, di sini juga ada juga WiFi ID, flash on seamless dengan flash on ID dan seterusnya. Oke, di sini juga kita disuruh untuk use scroll on the right side, you can use it display and jadi misalnya kita klik sekarang ini kita bisa mengklik ini more wifi untuk melihat untuk bagian yang lebih lagi seperti yang ada di sini mata salah oke, maaf salah jadi di sini untuk melihat semua ini dia untuk melihat semua SSID yang ada. Oke, kita akan lanjut saja pada bagian selanjutnya dimana kita disuruh untuk to join klik SSID dan juga to join and kliknya mungkin ini sama seperti sebelumnya dimana untuk bagian ini sudah terkonek.
Jadi kita lanjut pada bagian I. If you have select a secure you are attempt to enter security key. Nah, mungkin bagian-bagian ini tidak ada security key karena di sini saya menggunakan WiFi yang berbasis pada passwordnya dimasukkan pada password yang dimasukkan dengan username yang itu pada suatu website. Jadi untuk bagian ini mungkin tidak ada. Jadi kita akan langsung saja lanjut pada bagian step 3 yaitu di sini work with your wire and IC. Nah, untuk bagian ini mungkin tidak ada karena untuk pada laptop saya ini uh, wifi-nya hanya ada NIC-nya hanya ada yang wireless saja, untuk wire tidak ada. Namun jika ingin melanjutkan pada bagian ini, kita langsung mungkin langsung akan maju pada bagian D, yang dimana akan menunjukkan IP config seperti ini, seperti kita run saja C, CMD, yang dimana pada bagian ini jika kita pilih IP config di out, pada bagian mungkin bagian atas sini akan akan sama seperti yang ada di sebelah sini, yaitu Ethernet adapter Ethernet, dimana menunjukkan status atau detail dari wire IPC NIC di sini informasinya. Namun pada laptop saya tidak ada, jadi saya akan lanjut saja pada bagian part 2, yang dimana kita disuruh untuk identify and use the system try network icon. Jadi pada bagian 2 ini kita disuruh untuk klik the system try, klik network icon, view post out in. Jadi kita di sini disuruh pertama jadi oke, maaf sebelumnya karena ada jaringan. Oke, kita lanjut saja pada bagian A. Kita pertama akan masuk bagian sini system try, dan kita akan langsung masuk pada pop-up ini. Nah, di sini setelah itu kita disuruh untuk klik network in internet. Network in internet itu adalah masuk ke sini. Network internet. Setelah itu sorry, saya close dulu ini dan kita masuk ini supaya mungkin itu. Nah, kita di sini disuruh untuk masuk pada bagian network internet. Terus itu kita di sini disuruh in settings Windows, klik change adapter option under the change your internet setting. Jadi pada bagian change adapter option, mungkin pada bagian tunggu sebentar ya dulu. Di sini ada under the change setting in network connection Windows, klik Wi-Fi and set disable. Oh, pada bagian ini sebentar, Wi-Fi saya itu network adapter kita bagi ke sini. Jadi pada bagian ini, kita lihat sini. In network connection Windows, kita balik lagi ke sebentar untuk begitu beda nih. Oke, sini dan pergi ke sini. Sini. Mohon maaf sebelumnya. Oke, karena beda seperti yang karena untuk setting saya beda dengan yang ada pada soal. Jadi sini kita disuruh extend your system. Oke. Kita pada bagian F, di mana kita di sini disuruh disable Ethernet network by disable Ethernet adapter. Jadi karena tidak ada Ethernet adapter di sini, kita masuk pada bagian dia dulu, di mana pada bagian ini kita disuruh untuk klik WiFi and select disable. Namun jika saya mengklik ini dan disable WiFi, mungkin karena saya menggunakan Zoom di sini untuk record, akan otomatis akan langsung ke live meeting, di mana tidak akan menyelesaikan video saya. Jadi saya akan
Untuk bagian ini saya akan skip karena saya hanya menggunakan wireless. Dan sini kita akan menggunakan pada bagian ini Xmenu System Tray. Oke, kita masuk lagi di sini. Oke, bagian F kita di sini ya, you can also disable the Ethernet network. Ya, di sini juga kita bisa mendisable, namun karena tidak ada Ethernet, jadi kita langsung maju pada step selanjutnya, di mana kita di sini disuruh untuk step 2 identify the network problem icon. Ya, di sini kita disuruh untuk identify problem pada icon, yang dimana pada in the network connection windows disable all the wifi and internet adapter. Jadi jika saya disable all ini, videonya akan berakhir. Jadi saya hanya mungkin akan mengambil contoh saja dari Google agar uh, bisa itu. Oke, jika saya menggunakan dari Google saja. Oke. Nah, jika terjadi network disable network, oke, mungkin. Ini mana jika wifi-nya seperti ini, akunnya seperti yang ada. Tunggu sebentar ya. Saya perbesar. Jika pada bagian itu, pada bagian di ini ikonnya seperti ini, yang dimana Ethernet di disable akan jadi seperti ini, sama juga seperti WiFi, yang dimana pada bagian ini untuk tombol jaringan akan hilang, dan di sini akan ada tombol X di sini yang akan menandakan kalau WiFi ini sudah disable. Oke, kita lanjut pada bagian B di mana bagian C di mana you can click the icon to return to the network. Ya, jadi kalau kita klik lagi dan kita dari disable kita ke connect, maka WiFi-nya akan kembali bisa digunakan. Untuk NIC WiFi-nya bisa digunakan. Dan jika terjadi masalah pada bagian kita disuruh juga pada bagian D di sini kita disuruh untuk klik troubleshoot jika terjadi masalah pada bagian WiFi. Jadi jika terjadi masalah kita bisa troubleshoot pada bagian ini, dimana kita pergi ke properties. Kita masuk pada bagian diagnose di sini kalau tidak salah, atau status pada bagian sini kita di sini disuruh untuk troubleshoot. Namun jika saya men-troubleshoot ini sama seperti itunya, wifi saya akan mati. Jadi untuk bagian ini saya akan skip. Oke, kita langsung saja masuk pada bagian terakhir atau reflection question. Why would you active more than one INC? Kenapa kita mengaktifkan lebih dari dua NIC pada PC? Mungkin untuk pertanyaan ini, kenapa kita masukkan dua untuk agar koneksi wifi atau data atau yang masuk pada wifi kita atau pada kabel internet kita agar itu stabil, itu bisa kabel kata wirirnya tidak lag. Karena jika hanya menggunakan satu NIC seperti wireless atau internet, mungkin wifi-nya atau data yang masuk tidak akan stabil atau tidak akan bagus. Mungkin itu sekian dari saya. Uh, Terima kasih.